Halo peternak domba kambing di Indonesia. Di hari ini yang cerah ya, walaupun agak surup-surup Pak ya. Ya. Kita hari ini belajar sesuatu. Bagaimana amankah kita ini membeli cempe lepas sapi atau beli ternak itu langsung sudah gede atau gimana ya gitu. Nah, mari kita pelajari bersama rekan-rekan peternak apa kelebihan dan kekurangannya di diskusi lebih lanjut ini. Yuk kita diskusi lebih lanjut. Banyak sekali yang bilang bahwa kalau belinya lepas sapi, Pak, itu berarti kan umur produksinya lebih panjang. Lebih panjang. Ya, jadi kalau misalnya kepinginnya beternak itu induk atau pejantan ya, bisa umur sampai 5 tahun, 6 tahun. Betul, kalau beli umur 3 bulan berarti kan lebih panjang dibanding beli langsung sudah setahun, ya kan? Atau mungkin sudah 6 bulan dan sebagainya. Nah ini kan simpang siur ya, mana yang lebih baik, apakah kelebihannya atau kekurangannya gitu. Jadi ulasan-ulasan kita yang ke depan itu memang ada kelebihannya, karena kalau lebih mudah lebih panjang, ya kan? Betul. Istilahnya tinggal 6 tahun dikurangi 3 bulan, betul kan ya? Nah berapa selisihnya kan ya? Tapi kalau 6 bulan juga berapa bulan ya? Tapi di luar itu semua kita juga melihat bahwa selain umurnya lebih panjang, memang ya itu salah satu kelebihan. Biaya perawatannya juga lebih rendah. Dalam hal pakannya. Tapi kalau dalam hal kesehatannya mungkin Pak Krisno juga bisa lebih memberikan penjelasan lebih baik lagi lah. Kelebihannya juga ternak ini lebih mudah diadaptasikan. Memang kalau beli yang lebih mudah. Contohnya kalau kita beli impor itu kalau yang umur yang sudah tua-tua atau sudah berumur agak sulit adaptasi dengan iklim kita. Tapi kalau yang masih muda-muda lebih mudah lagi, Pak Alek. Iya, tapi kan ada, kalau kita melihat dari segi perizinan, Pak, itu biasanya minimal 6 bulan. 6 bulan, iya. Ya, kalau lebih dari itu, ya ada risiko-risikonya. Nah, mungkin itu Pak Krisno bisa menjelaskan kelemahan-kelemahannya ya nanti berikutnya. Nanti kita gitu. Sekarang kita diskusi lebih kelebihannya dulu, gimana? Jadi kelebihannya mudah beradaptasi. Kalau tadi saya jelaskan soal impor, kalau yang dari kita sendiri, contohnya dari Malang dibawa ke Sulawesi gitu ya, atau ke Kalimantan, itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Walaupun nanti kelemahannya juga cukup harus menjadi perhatian kita ini. Ya, jadi ada positif, ada negatifnya. Iya, Pak, betul. Ya. Ya. Kalau saya Pak dari segi peternak mungkin harga lebih murah. Memang kelebihan begitu ya. Betul. Jadi rata-rata orang jual cempe itu kan promosinya gini, jual cempe murah gitu kan ya. Karena barusan lepas sapi. Ya, tapi kalau sudah harganya 6 bulan sudah berbeda. Nah, tinggal memang pilihan ya buat peternak. Milih mana? Murah tapi tantangannya ada. Betul. Ya. Lebih harganya lebih tinggi dikit, tapi tantangannya lebih berkurang. Ya, dengan segala kelebihan dan kelemahannya itu. Nah, mari kita diskusi lebih lanjut dengan Pak Krisno. Kita tadi sudah diskusi mengenai kelebihannya. Nanti mungkin sekarang berikutnya adalah kelemahan dari membeli ternak atau cempe-cempe yang lepas sapi gitu ya, umur 3-4 bulan gitu. Bagaimana menurut Pak Krisno? Ya, baik. Tadi sudah kelebihannya, sekarang ada beberapa yang harus diperhatikan oleh para peternak jika membeli ternak yang masih terlalu muda, lepas sapi. Nah, salah satunya adalah risiko terhadap penyakit. Ya. Lebih rentan penyakit gitu ya? Lebih rentan penyakit, karena kita ketahui ternak ini yang muda ini kan mesti mencoba-coba pakan-pakan yang ada di sekitarnya. Di mana dia sebenarnya belum siap pencernakannya untuk menerima pakan-pakan yang contohnya konsentrat. Walaupun sudah lepas sapi ini Pak? Iya, lepas sapi. Karena itu masa transisi. Oleh karena tadi kalau kita pelajari lebih detail lagi, paling tidak kalau ternak cukup aman ya 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas, itu sudah paling mudah lah ya? Gitu paling mudah, paling cukup aman lah. Kalau aman, dari segi rentan penyakit? Rentan penyakit, kemudian resiko terhadap penyakit-penyakit yang menjalar pada dewasa tidak apa-apa, tapi pada yang cempe ini bermasalah, contohnya diare. Kemudian juga masalah pneumonia awal, ini penting sekali. Yang ini harus tanda petik untuk membeli ternak kalau terlalu mudah, gitu Pak Alek. Ini sekarang kan juga lagi lagi gonjang-ganjing PMK. Oh iya. Keluar lagi Pak. Nah ini juga kalau kita kaitkan dengan
ini Pak, dengan ternak-ternak yang muda, dengan ternak-ternak yang mungkin umurnya sudah 6 bulan ke atas itu gimana Pak? Risikonya? Iya. Risikonya sendiri gimana? Terhadap lagi wabah PMK ini? Iya, jadi PMK sekarang sudah mulai menggeliat lagi ya. Ya, merebak lagi. Merebak lagi, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman semua di berkat dunia peternakan bahwa untuk PMK ini kita harus lebih hati lagi. Ternak yang muda juga sangat rentan sekali Pak Alek. Muda itu kalau rentan terhadap PMK itu batasannya umur berapa? Apakah baru lahir procot ya pasti ya. Tapi paling tidak umur berapa? Yang maksimal yang masih aman lah gitu. Sekitar 8 bulanan, kira-kira 8 bulan. Jadi 1 sampai 8 bulan itu rentan masih sangat masih rentan, sangat rentan lagi. Apalagi dari induk yang atau lingkungan yang memang ber-PMK. Oh, 1 sampai 8 bulan Pak ya? Nggak bisa lebih rendah lagi gitu mungkin 4 bulan gitu lebih aman gitu atau gimana? Yang 4 bulan bisa dengan jaminan bahwa satu berawal dari induk yang tidak terjangkit PMK. Kemudian di lingkungan tersebut belum ada atau wabah PMK tidak terjangkiti. Oke. Memang dari kami Pak, dari peternak, kalau beli cempe ya istilahnya beli ternak ya, yang umur cempe itu perawatannya memang lebih intensif. Betul. Soalnya kan ya istilahnya baru aja lepas dari ibunya gitu kan ya. Betul. Masih di tempat yang baru, masih adaptasi pakan lagi ya kan. Terus apa namanya terhadap lingkungan juga. Tadi sudah disebutkan sama Dr. Krisno kan. Juga terhadap hal-hal baru ya, pakan-pakan baru dan sebagainya. Terus yang kedua adalah dalam hal pakannya kan juga masih termasuk kategori starter. Ya, bukan kategori grower gitu kan. Nah, itu biaya juga lumayan itu, lumayan membedakan ya, cukup lebih tinggi gitu dan sebagainya. Terus kalau apa namanya kelebihan sendiri, kalau pada waktu kita membeli cempenya itu kebetulan ini ya, nggak ngerti silsilahnya, ternyata kan bisa juga kecetit gitu kan ya. Kecetit ya. Gitu. Terutama buat kita peternak yang mungkin kurang ahli membesarkan dari lepas sapi menuju ke dewasa atau remaja itu, maka risikonya sangat tinggi gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan pakan starter ya, starter kan bukan cuma sekedar di masa dia nyusui gitu ya, tapi setelah dia nyusui lepas sapi menuju kepada yang cukup remaja kan ya, untuk umur 6 bulan ke atas itu pemeliharaan juga harus tepat gitu. Karena kalau nggak tepat lambat berkembang gitu ya. Nah, supaya risiko lambat berkembang ini terhindari, kalau pengalaman saya lebih condong, kalau saya impor saya lebih condong juga untuk membeli ternak yang ya paling tidak sudah melalui masa dewasa. Ya, jadi tinggal kita setut aja menjadi finisher gitu ya. Jadi istilahnya pakannya sudah pakan grower lah gitu. Betul sekali Pak Alek. Jadi memang kita sarankan membeli ternak itu walaupun sedikit harganya sedikit mungkin sedikit lebih tinggi lah daripada yang lepas sapi pada ternak-ternak yang sudah melewati masa transisi tadi dari starter ke grower tadi. Jadi dari 3 bulan ke arah 6 bulan 8 bulan itu kan masa kritis juga. Masa kritis dari segi kesehatan dan juga pemberian pakan yang tadi dijelaskan Pak Alek tidak pas tadi. Karena ini masih coba-coba, jadi jujur nanti kalau pakannya nggak pas, terutama konsentratnya, tadi yang starter tadi menjadi tanda petik tidak bisa tumbuh maksimal di awal pertumbuhan. Ya, kalau dari harga sih Pak memang beli lepas sapi dengan segala tantangannya pasti jauh lebih murah. Karena buat peternak breeder, ya resikonya sudah berpindah tangan. Iya, risiko. Betul ya, dia sudah berpindah tangan. Entah nanti jadi bagus fenotipnya, betul kan? Entah tidak, nggak tahu sudah. Pokoknya ini sekarang sudah hak milikmu gitu kan ya. Saya meliharanya 6 bulan ke atas saja gitu. Gitu ya. Nah itu memang tantangan ya, memang tantangan. Di satu sisi harga 6 bulan ke atas itu lebih tinggi ya kan? Karena peternak juga lebih mengapresiasi apa hasil breedingnya, sudah tahu kan, ini formnya sudah lebih terbentuk, berarti saya bisa harga lebih mahal nih gitu sebagainya. Tapi kalau masih 3-4 bulan ini kan ya cetakan seperti cetakan itu belum jadi ya, perform bentuknya itu belum jadi, belum nampak fenotipnya belum nampak. Fenotip nanti akan nampak saat pemberian dan pemberian sudah bagus tadi Pak.
Ya, 6 bulan, 8 bulan lah itu. Grower itu grower tadi ya. Itu Jadi aman istilahnya sekali, pakan menginjak ke grower, ya, grower, betul. bukan ke arah starter lagi, betul, gitu ya. Betul, iya, betul Ya, sekali. gitu. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi Pak, ada kelemahan ya, ada kelebihannya. Ya. Mungkin kita bisa sedikit berdiskusi kan ya untuk teman-teman bahwa kita bisa memberikan tip lah ya, bagaimana membeli kambing muda yang memiliki keuntungan dan kerugian, dan pastikan kita ini dalam membelinya mendatangkan keuntungan ya, melakukan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan faktor-faktor yang kita juga harus bisa memberi tips ke mereka Pak, gitu kan ya. Nah, tip-tip apa ini yang menurut Pak Krisno yang dari segi kesehatan hewan Pak? Nah, itu apa Pak? Salah satu tips untuk kita jika ingin membeli kambing muda, paling tidak bukan lepas sapi gitu kan. Baik, kalau kita soroti dari tadi lepas sapi, kemudian yang kambing muda yang 6-8 bulan ke atas Pak, ya, betul ya. Dari faktor kesehatan tentunya kita harus melihat dari segi kesehatannya, riwayatnya. Riwayat dari apakah ternak ini pernah menderita suatu penyakit tertentu. Nah, kemudian itu bisa dilakukan apabila Bapak ini para peternak itu melakukan pembelian langsung melakukan survei lah. Oke. Ya, memang saya sih menyarankan ya buat peternak siapa saja lah ya, entah barusan peternak, entah yang sudah profesional, kalau kita mau membeli ternak itu ya paling tidak melakukan survei ya kan. Survei kira-kira mau beli ternak apa nih ya kan, misalnya ada Dorper kah, ada Burka, ada Awasi, ada Faro dan sebagainya macam lah gitu. Jadi jenis ternaknya apa dulu ya. Terus direncanakan nih kan, mau beli jantan berapa, betina berapa dan sebagainya. Nah, terus baru kita melakukan survei entah lewat internet, entah lewat medsos dan sebagainya untuk mengetahui kira-kira sumbernya dari peternak yang mana nih yang peternak bonafit lah gitu ya. Dari mana? Dari segala track record yang ada ya kan, baik dari websitenya mereka, dari medsosnya mereka, atau mungkin kita harus berkunjung mungkin ke kandang-kandang mereka dan sebagainya, supaya kita sebagai calon pembeli ini dapat gambaran yang utuh, ya kan, bahwa saya nggak salah pilih nih, bahwa saya beli ternak genetik unggulan ini berasal dari peternak yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya dengan sesuai dengan track recordnya yang baik dengan mereka telah melakukan juga good breeding praktisnya atau good farm praktisnya gitu ya, bukan cuma sekedar terkenal di medsos tapi harus bila perlu harus kita datangi langsung kunjungan langsung lah, karena menurut kami ternak itu tidak bisa bohong ya. Kalau peternaknya mungkin bisa bohong, banyak bohong ya malahan gitu. Tapi kalau hasil ternaknya, lingkungan peternaknya, manajemennya ternaknya mungkin menurut kami kurang bisa membohongin lah gitu ya, karena hasil produksinya itu mencerminkan daripada manajemennya. Menurut Pak Krisno bagaimana itu? Saya mendapat sekali dengan informasi penjelasan Pak Alex. Jadi pertama tentunya kalau kita sudah mau membeli perencanaan, kemudian setelah perencanaan sudah ada, kemudian melakukan survei. Survei bisa saat ini bisa melalui online, medsos dan sebagainya. Tapi yang terpenting setelah Bapak Ibu semuanya lewat media, alangkah lebih baik berkunjung ke langsung visit ke peternak yang mau dipilih gitu ya. Dipilih. Karena kadang-kadang namanya media kan itu nanti selalu bagusnya ada yang bagusnya tadi kelemahan ada. Nah, kelebihan dari melakukan survei langsung adalah Bapak Ibu semuanya bisa melihat langsung good practice breedingnya dan good practice dari pengelolaannya. Jadi nanti di situ apakah benar dia sudah melakukan standar operasional baik di dalam perawatan induk. Dipromosikan. Iya, perawatan induknya. Kemudian pemberian susunya pada cempenya, kemudian setelah lepas sapi nanti bisa diketahui. Saya mencoba sekali bahwa ternak itu tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau peternaknya bisa sedikit, tapi ternaknya nggak dikasih pakan bagus ya, ternyata kurus. Kalau peternak kecap nomor 1 selalu Pak ada nomor 2 Itu satu sekali. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lalui. Jadi boleh beli ternak unggulan di mana saja. Yang penting tadi dianjurkan untuk
melakukan survei dulu ya. Survei lagi, ya. Buka mata, buka telinga, buka mulut, survei kiri kanan, tanya-tanya lah ya. Nah, setelah tahu, maka menurut pengalaman kami ya, kami menganjurkan membeli cempe atau ternaknya itu ya yang sudah cukup umur lah ya, atau betul. Remaja lah, 6 remaja. bulan ke atas. 6 Kalau bulan menurut ke atas. Pak Krista setuju nggak dengan segala kelebihan dan kelemahannya? Ya, kan kita tadi sudah ulas di depan ya, kelebihan dan kelemahannya. Sangat setuju sekali, sependapat. Gitu jadi memang kita harus beli ternak yang di tingkat peternak risikonya sudah berkurang lah. Kalau tadi yang mudah sekali memang harganya lebih murah, tapi risikonya cukup. Kalau antara risiko dan biaya perawatan, Pak, biaya perawatan gimana? Antara ternak yang lepas sapi dengan ternak yang menuju masa transisi lepas sapi ke remaja. Iya, kalau dari ternak memang lebih murah kelihatannya, lebih murah. Tapi faktor risikonya ini yang menjadi lebih mahal. Tinggal peternaknya mau ambil risiko atau tidak. Iya, risiko yang mana? Karena harga lebih murah, tapi Bapak harus melakukan suatu penanganan kesehatannya, preventif lebih tinggi gitu. Dari masa transisi lepas sapi menuju remaja ya. Belum lagi nanti kalau ada sakit harus ngobati macam-macam. Ternak dianggap remaja itu umur berapa sih, Pak? Tepatnya? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Kalau kita sebut bahwa ternak itu adalah dewasa kelamin, itu umur berapa, Pak? Dewasa kelamin kisaran antara 12 bulan 14 bulan lah. Itu dewasa kelamin ya. Jadi lebih baik pas tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah saja 8 bulan. Kalau terlalu kecil juga bahaya. Kecuali memang peternaknya ini memang udah expert ya, expert banget, udah tahu ya cara milih dan sebagainya. Ya itu kami serahkan kembali kepada rekan-rekan peternak semua ya. Kalau memang merasa Anda adalah orang-orang expert, ya nggak masalah. Tapi kalau bukan, apalagi kalian sebagai peternak baru, mungkin pemula, yang mungkin malah perlu ada pendampingan dan sebagainya ya dalam hal kegiatan peternaknya. Ya kami anjurkan membeli ternaknya ya umur remaja lah ya, paling nggak umur 6 bulan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah membeli kambing muda itu memiliki keuntungan dan kerugian, tapi pastikan Anda melakukan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas yang sudah kita jelaskan dari awal ya, ada kelemahan dan kelebihannya, agar kita semua tidak menyesal kemudian terhadap nilai investasi atau investasi ternak yang sudah kita kerjakan atau kita lalui. Karena menyesal kemudian tidak ada artinya, betul Pak ya. Oke, ada kesan-kesan penutup Pak mungkin dari Bapak? Iya, kalau kesan saya belilah ternak satu yang sudah tidak terlalu banyak berisiko di tingkat peternak. Peternak ya. Jadi belilah yang umur-umur. Bukan tingkat penjual bukan ya? Penjual, kalau penjual maunya kan dijual secepatnya. Tapi ini kan risiko tinggi tadi itu. Yang kedua, pastikan bahwa ternak tersebut berasal dari breeding atau peternakan yang menerapkan good practice-nya cukup bagus. Good management practice. Good management-nya, good breeding practice. Ya, jadi menerapkan SOP standar operasional. Dan itu terrefleksikan di kandangnya. Kandangnya. Ya, bukan cuma teori Pak ya. Kemudian penampilan ternaknya. Itu. Jadi lebih baik udah visit aja ke kandangnya gitu kan ya. Supaya tahu apakah benar peternak ini menerapkan GBP atau GBF yang benar ya. Iya, GMP itu saran saya. Ya, jadi itu mencerminkan lah ya kualitas peternak. Ya. Oke, itu salah satu diskusi kita hari ini para peternak Indonesia, rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ulasan ini dapat sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua dari peternak yang expert sekalipun maupun sampai dengan pemula, supaya kita bisa membeli ternak di umur yang tepat, harga yang tepat, dan kualitas yang tepat. Rekan-rekan peternak Indonesia, ini saya beri contoh ya. Yang diberikan Dr. Krisno ini umurnya 3-4 bulan. 4 bulan. Di tempat saya ini 6-8 bulan. Pertanyaan pentingnya, apakah kita bisa yakin bahwa dia yang umur 3-4 bulan ini, pada waktu umur 6-8 bulan itu bisa gede segini. Tapi kalau ini sudah 6-8 bulan, frame-nya sudah menjadi frame utama. Nah, tinggal berkembang lebih dikit lagi. Makanya tadi di ulasan tadi ya, saya lebih menganjurkan ke 6-8 bulan karena apa? Frame utamanya sudah terbentuk, tinggal membentuk yang lebih gede lagi. Ya, memang sih kalau kita bicara frame atau bentuk tubuh yang tidak berubah ya, dewasa kelamin Pak ya, betul ya. Umur 12 itu sudah tidak akan berubah lagi. Ya, sudah fix. Sampai selamanya dia gede segitu. Tapi kalau ini bisa lebih gede lagi. Pertanyaan kuncinya adalah, bisa nggak umur 3-4 bulan menjadi 6-8 bulan? Nah, itulah tantangannya, bahwa pada waktu kita membeli ternaknya
lepas sapi, kadang-kadang belum tentu dia membesar menjadi yang kita harapkan. Kalau pakan kita belum tepat. Jadi pastikan kita membeli ternak itu tidak terlalu muda. Khususnya di umur lepas sapi. Betul Pak ya? Betul. Gitu. Jadi lebih baik di umur remaja, paling tidak 6 sampai 8 bulan ini. Frame-nya udah kelihatan. Gitu.